Hai, apa kabar kalian? Makasih banyak udah mampir di channel ini. Dalam video ini kita akan membahas sebuah misteri yang tidak banyak diketahui oleh anak modern zaman sekarang. Kita akan membahas apa itu angka sial dan bagaimana perusahaan-perusahaan besar dan negara-negara besar seperti China dan Amerika percaya jika ada angka yang tidak boleh digunakan. Tapi sebelumnya gua mau bilang kalau video ini tidak bermaksud mengedukasi siapapun untuk percaya dengan mitos ini. Video ini hanya menjelaskan mengapa angka-angka tertentu dipercaya bisa menuai kesialan dalam kehidupan manusia. Pernah nggak kalian berpikir pas kalian naik lift ada sesuatu yang hilang? Kalau kalian sadar di banyak gedung seperti apartemen, hotel, dan gedung perkantoran perusahaan besar, tidak tersedia angka menuju lantai 4 dan lantai 13. Biasanya mereka mengganti angka 4 dengan 3A. Bahkan sebagian yang lainnya langsung loncat ke angka 5. Begitu juga dengan angka 14, biasanya langsung loncat ke angka 15. Kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sini. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol merahnya. Jangan lupa juga menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi saat Nongkipedia upload video baru. Let's go here and watch the video until it's finished. Go! Teman-teman, ada beberapa angka sial yang akan kita bahas kali ini yang mungkin angka-angka ini dipercayai oleh banyak orang di sekitar kita. Nongkipedia mau mulai dengan angka 4 dan angka 13. Angka 4 dianggap sial berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Kepercayaan ini menganggap angka 4 hanya memiliki satu kaki. Mereka menerjemahkan satu kaki berarti tidak seimbang untuk menopang beban. Sebagian dari mereka mengatakan apabila angka 4 dibalik, dia akan mirip kursi. Dan kursi digambarkan sebagai jabatan atau kedudukan, dan suatu kedudukan dikhawatirkan bisa menyebabkan suatu jabatan jatuh. Begitulah budaya dan kepercayaan. Terkadang kita nggak bisa tuh memberikan pendapat sesuai dengan opini kita. Siapapun yang memiliki kepercayaan terkadang tidak memerlukan alasan. Dan kepercayaan biasanya diteguhkan oleh banyak faktor. Bisa jadi ditanamkan secara turun-menurun atau faktor lain yang menguatkan mereka dalam menganut sebuah keyakinan. Teman-teman, dalam bahasa Mandarin misalkan, angka 4 itu bunyinya Shi. Dalam bahasa mereka, Shi juga berarti mati. Ketika mereka mau bilang kata mati, mereka bilang Shi. Dalam bahasa lain, yaitu bahasa Jepang, kata Shi memiliki arti yang juga tidak bagus. Shi di Jepang berarti sebuah kesedihan. Mungkin karena konotasinya yang negatif, jadi banyak orang menghindari angka tersebut. Selanjutnya angka 13. Angka 13 yang dianggap sebagai angka sial, ini sebenarnya berawal dari budaya barat tentang misteri Friday 13th. Misteri ini bermula sejak zaman dahulu kala. Ketakutan manusia pada tanggal 13 awalnya dari kode Hammurabi kuno, yang mana dilaporkan telah menghilangkan hukum 13 dari daftar aturan hukumnya. Mereka yang percaya dengan mitos ini biasa menyimpulkan bukti negatif yang ini terjadi sudah berlangsung sangat lama. Teman-teman, mitos tentang angka 13 ini memang banyak diawali oleh peristiwa dan insiden yang kerap kali dikait-kaitkan dengan sebuah keyakinan. Selain cerita tadi, peristiwa yang berkaitan dengan angka 13 juga dikaitkan dengan peristiwa Apollo 13, yang mana Apollo 13 gagal melakukan pendaratan ke bulan. Penyebabnya waktu itu dikarenakan tabung oksigen dari Apollo 13 meledak. Boom! Dan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 April 1970. Walaupun para astronot bisa selamat dari tragedi tersebut, namun dikabarkan mereka melewati hari-hari yang sangat sulit pada saat penerbangan berlangsung. Gimana menurut kalian guys? Apakah peristiwa tadi hanya dikait-kaitkan saja? Atau kalian percaya kalau angka-angka tersebut memiliki mitos tertentu? Tenang, kita akan bahas dulu supaya teka-teki ini bisa kita pecahkan bersama-sama. By the way, siapa nih yang sadar kalau perusahaan besar Microsoft aja ikut percaya kalau angka 13 ini sangat sial. Makanya perusahaan besar ini tidak memiliki versi 13. Microsoft cuma punya versi 12 berupa Microsoft Office 2007 dan versi berikutnya Microsoft 2010.
yang merupakan versi 14, loncat dari 13 ke 14. Bikin kaget nggak tuh? Ini kan berarti perusahaan teknologi kelas dunia aja melewatkan angka 13. Sebenarnya ada apa sih dengan angka 13 ini? Kenapa bisa dianggap sial? Apa kita harus percaya sama mitos kayak gitu? Oke, begini teman-teman. Menurut numerologi, angka 13 memang angka sial dari semua angka yang sering muncul. Namun sebenarnya angka 13 menggambarkan kepemimpinan, di mana angka ini menggambarkan seorang guru atau master. Kalau di sekitar kalian nih ada orang yang lahirnya tanggal 13, konon katanya mereka memiliki kepribadian yang unik. Mereka katanya sulit dianalisis dan diprediksi. Dan kepribadian mereka katanya penuh dengan teka-teki. Wow, katanya kalau kita ingin memahami mereka yang lahir tanggal 13 itu diibaratkan menggali harta karun, penuh teka-teki dan sulit dipecahkan. Di sisi lain ternyata banyak sekte atau perkumpulan yang justru mencari pemimpin mereka yang lahir pada tanggal 13. Dan hal lain yang mungkin bisa mengalihkan perhatian kita terhadap mitos angka 13 yaitu jika kita memperhatikan lambang negara Amerika Serikat, yang mana kita ketika memperhatikan dengan cara seksama dan sesingkat-singkatnya, kita akan melihat angka 13, simbol negara Amerika yang juga mencakup 13 daun, 13 biji zaitun, dan 13 anak panah. Pada kasus lain, menurut banyak penelitian terdapat misteri kosmik pada angka 13 yang mana ada tanda zodiak ke-13 yang diungkapkan oleh NASA. Dari angka-angka yang kita bahas ternyata ada loh golongan yang benar-benar menakuti angka tersebut. Golongan ini disebut tetraphobia bagi mereka yang takut dengan angka 4. Dan golongan yang satunya disebut triskaidekaphobia bagi mereka-mereka yang takut dengan nomor 13. Para fobia ini nyata mengalami ketakutan yang luar biasa jika menghadapi angka 4 atau 13. Bahkan bisa mengalami sakit yang serius yang disebabkan oleh keluhan seperti mual, muntah, kesulitan bernapas, jantung berdebar kencang, juga mengalami panik yang luar biasa. Kalian harus berkomentar nih di kolom komentar di bawah ini. Tuliskan pendapat kalian terkait pembahasan ini. Oke teman-teman, dari jumlah misteri angka yang ada di dunia ini, gua juga tertarik ngebahas angka 666 alias angka 666. Mungkin bagi teman-teman gua yang Nasrani, pembahasan ini tidak asing karena gua mau mulai dari kemunculan The Book of Revelation alias Kitab Wahyu. Populernya disebut sebagai Revelation of Jesus Christ atau Wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu ini adalah kitab terakhir perjanjian baru yang ditulis dengan bahasa Ibrani, bahasa yang diturunkan oleh orang Yunani. Jadi pada bab ke-13 dalam kitab ini ada satu ayat yang berbunyi, "Let the one with understanding reckon the meaning of the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Biarkan orang yang memahami memperhitungkan arti dari jumlah binatang, karena itu adalah jumlah manusia. Jumlahnya adalah 666. Kata reckon kalau di bahasa Yunani itu artinya calculate atau hitung atau solve yang berarti selesaikan. Jadi ada yang mengartikan kalau kata tersebut merupakan teka-teki tentang binatang atau beast atau harus dipecahkan. Angka 66 memang sudah sejak lama menuai teori konspirasi. Diperkirakan sudah berlangsung selama 2000 tahun. Yang paling populer tadi karena dikaitkan dengan sosok antikristus yang konon akan datang di suatu hari nanti. Sebagaimana teka-teki pada ayat di bab 13 yang kita bahas tadi, para sejarawan percaya angka tersebut merujuk pada Nero Kaisar, seorang pemimpin kekaisaran Romawi kala itu. Jadi kalau diterjemahkan dalam ejaan Ibrani, 666 akan menjadi Nero Kaisar yang dianggap ada hubungannya dengan ayat di bab 13 Alkitab. Menurut para sejarawan tidak mungkin dalam Alkitab menuliskan nama Neron Kaisar sehingga dituliskan dalam bentuk teka-teki. Mengapa Kaisar Nero? Jadi dalam sejarah Kaisar Nero digambarkan sebagai raja yang kejam dan jahat. Dari berbagai catatan sejarah, Kaisar Nero memerintahkan membunuh ibunya sendiri, berselingkuh dengan istri temannya, dan membunuh kedua istrinya.
Dan yang paling terkenal, dia melakukan penganiayaan terhadap kaum minoritas agama Kristen. Teman-teman, gua ingetin lagi ke kalian kalau video ini tidak sama sekali mengajak kalian untuk meyakini sesuatu, tapi video ini dibuat untuk membahas peristiwa unik yang mungkin belum kalian tahu. Tinggalkan komentar di bawah ini, berikan saran dan pendapat supaya channel ini semakin maju lagi. Thank you so much for watching this video. Do the best in your life and good in yourself. I'm Yogi Iskandar. I see you. Bye-bye.